Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji selalu senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak terukurkan oleh harta benda. Begitu juga sholawat beserta salamnya marilah kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada manusia yang paling mulia, yang bebas masuk pintu surga manapun, yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, para pemirsa yang selalu senantiasa setia di depan televisinya. Senang sekali saya Yoga PNS hadir kembali di acara kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Alhamdulillah. Pada sehat semuanya ibu? Bapaknya juga pada sehat? Alhamdulillah. Sampai grogi saya karena apa? Di samping saya sudah ada guru-guru yang ilmunya sangat mumpuni. Ya, baik kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama alhamdulillah sudah hadir Al-Mukarram wal Mutaram Kiai Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Yoga. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelum saya ke yang lain, coba boleh minta pantun dulu satu buat para pemirsa yang ada di rumah. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Al-Fagir Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Alhamdulillah. Memang harus dibuka dengan pantun karena beliau ahli dalam pantun. Makasih Kiai. Kembali kasih. Selanjutnya ada Al-Mukarram guru kita Ustadz Fatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya ada guru kita juga Al-Mukarram Ustadz Irwan Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah Bang Yoga. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, siang hari ini alhamdulillah saya juga PNS bisa memandu acara kembali dengan tema kewajiban seorang ayah untuk anak. Nanti juga kita akan ada segmen ngaji bareng guru kita, tapi nanti. Namun yang saya akan beritahukan untuk para pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini, bahwa sebelum masuk ke tema saya punya VT yang sangat luar biasa. Ada seorang anak yang melaporkan ayahnya dikarenakan hal yang sepele. Namun ternyata setelah digali ini ada kekecewaan dari anak bahwa ayah telah menikah dengan ibu sambungnya tapi ayahnya tidak memperhatikan full kepada anaknya. Jadi ini motifnya iri hati mungkin atau seperti apa, baiknya mari sama-sama kita lihat video PT yang satu ini. Tafadol. Suasana haru pecah saat kedatangan Zainal Arifin disambut anak-anak dan teman-temannya di Pengadilan Negeri Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin siang. Kakek 73 tahun ini harus duduk di kursi pesakitan setelah dipidanakan anak kandungnya sendiri. Kasus ini bermula dari cekcok soal kotoran kucing antara terdakwa dengan anak bungsunya, KT Kurnia Trisnaningsih. Dari cekcok tersebut, tersangka dituduh telah menganiaya anaknya sehingga berujung laporan polisi. Kini Zainal harus menghadiri persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi meringankan dari istri dan 3 anaknya. Dalam persidangan, semua saksi menyatakan terdakwa tidak pernah berbuat kasar terhadap anaknya. Sementara pelapor mengaku terpaksa mempidanakan ayah kandungnya karena sudah cukup lama mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan, majelis hakim juga meminta dilakukan mediasi kembali antara keluarga agar terdakwa bisa mendapat keringanan hukuman mengingat usianya yang sudah tua. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung yang mempunyai anak yang sayang sama kita dan bisa jadi mahkota nanti yang memberikan masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nih kayaknya setelah ngelihat PT tayangan barusan, ibu ada yang mau curhat barangkali atau mungkin bapak. Saya tanya dulu siapa yang mau curhat? Wah banyak ini, tapi saya coba dari bapak-bapak dulu. Silakan kepada Bapak yang di depan, dari mana Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan memang banyak hal-hal yang memang harus kita pilih-pilih ya.
kejadian-kejadian memang saat-saat ini viral di media televisi. Dan pertanyaannya bagi saya adalah ketika anak kita dewasa, kita mempunyai anak putri, kemudian dewasa, berkarir, sukses. Kemudian ketika itu dalam perjalanan kita, anak ini membantah kita. Gitu. Membantah kita, apa yang kita minta, apa yang kita suruh, dibantah oleh anak kita. Kemudian sudah banyak materi dan kasih sayang telah diberikan kepada anak kita. Nah, apakah itu harus kita ungkit kembali? Apa yang telah kita berikan kasih sayang dan materi kepada anak kita, kemudian apa solusinya Ustadz? Agar anak kita bisa nurut kepada kita dengan sukses gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena ini langsung pertanyaan panjang, jadi saya langsung oper ke guru kita. Tafadhol, Kiai. Terima kasih guru izin ya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Quran surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-23 dan ke-24. Ini untuk para kita dulu nih sebagai anak dalam bersikap kepada orang tua. Jadi dengan begitu gamblang, bersifat objektif sampai Allah memesankan kepada kita, apapun bahasa kita kepada orang tua, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Begitu bahasa Qur'annya. Jangan sekali-kali hai kamu Taufikur Rahman, para bunda, para ayahanda, baik ke orang tua kita maupun mertua. Ini tolong jangan dibeda-bedakan. Takutnya kalau nggak dijelasin begini, sama orang tua hormat, sama mertua songong. Karena ada yang begitu. Ini sama. Ini termasuk kias aulawi kalau kita ngaji usul fikih. Dicontohkan ngucap aja udah nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Kalau begitu gimana? Ya udah kita termasuk uququl walidain, durhaka sama orang tua kita. Ini buat anak nih, kepada mertua dan juga orang tua. Itu ayatnya. Nah kita gimana orang tua sama anak? Ada nggak caranya? Oh banyak. Di Quran surat ke-37, juz ke-23 ayat 100. Yang nyontohin langsung Nabi Ibrahim. Jadi jangan lihat Nabi Muhammad punya akhlakul karimah. Karena contohnya langsung dari eyangnya. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Nah ini sayangnya ama anak pengen punya anak soleh, selalu dibaca tuh surat As-Saffat ayat 100. Ringan banget gak? Robbi habli. Pertanyaannya Bapak Ibu pengen gak punya bocah soleh dan soleha? Udah berapa ribu hari ini kita baca itu? Nah bayangin nih kalau kita pikirin ntar pulang. Nabi Ibrahim Nabi, tolong bantuin jawab. Doanya pasti dikabul apa enggak? Kabul. Nabi Ibrahim Nabi, ada nggak bohongnya? Nggak ada. Doa pasti dikabul, bohong nggak ada. Tapi pengen punya bacaan soleh, beribu-ribu dia baca. Lah kita nabi bukan. Bohong jalan terus. Pengen punya bocah soleh, doa kagak. Emang lu punya orang dalam dari mana coy? Nah begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun yang sering kita sapa. Selanjutnya kepada guru kita Ustadz Fatullah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat di media sosial bahwasannya berita ini sangat hangat dan sampai hot katakanlah. Seorang anak perempuan lagi mempidanakan, memenjarakan ayahnya yang sudah tua renta, yang sudah berumur tua kurang lebih 72 tahun. Disebabkan hal sepele katanya Bang Yoga Kiai. Masalah tentang kotoran kucing. Kok kucingnya ngeliat kemari?
Masalah sepele kotoran kucing. Tapi bukan hanya itu saja penyebabnya. Ada penyebab lain, kecemburuan mungkin. Atau penyebab yang lain yang kita nggak tahu. Dan ini perlu ditabayun. Yang sampai ini menjadi fitnah untuk kita semua sehingga menyalahkan anaknya. Kita perlu tahu. Tapi kalau memang kebenaran ini terjadi, sang anak memenjarakan orang tuanya karena sepele ataupun apa, tetap tidak dibenarkan. Menurut agama kita, agama Islam, seorang ayah itu kesalahannya sedikit. Tapi coba kita lihat flashback. Begitu banyak nafkah yang diberikan kepada anaknya secara ikhlas. Tapi kesalahan seorang ayah sedikit. Dan pada akhirnya sang anak tega memenjarakan. Ini sudah akhir zaman, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman, akhir zaman, anak-anak ini kita lari dari para alim ulama. Ini contoh ya Kiai. Anak jauh dari majelis taklim. Jauh dari ulama. Sholat kagak mungkin. Boro-boro untuk sesuatu hal kebaikan hadir di rumah tangga. Hadir di rumahnya. Main handphone terus. Main TikTok terus. Main Facebook terus. Komunikasi jarang. Tentunya ini pelajaran penting. Hendaknya kita jadikan iktibar. Menjadi ibroh, pelajaran buat kita. Berani sang anak di sini. Kenapa? Agama perlu hadir di rumah tangga kita. Lihat. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami, jadikan kami istri, anak kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Nah, kalau udah begini penyejuk hati enggak kejadian yang seperti itu? Enggak ada. Pintar dia ngajinya, pintar sholatnya, Masya Allah. Kayaknya dipanggil terus. Ketika orang tuanya panggil, lembut banget. Ya ayah, tadi Kiai bilang, ngajarin anak pengen jadi soleh, tapi bapaknya tukang bohong. Ada di sini model begitu. Assalamualaikum. Salam. Pura-pura kagak jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Anak pengen sholat, bapaknya gagal sholat. Bapak nyuruh, ayo nak baca Quran. Bapaknya jarang baca Quran. Anaknya suruh zikir, bapaknya jarang zikir boro-boro. Dan pada akhirnya yang terjadi adopsi budaya dari barat masuk hadir di rumah kita. Nah, gimana anak menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Perlu ada kesadaran buat kita semua dan ini PR buat kita semua. Maka hadirkan agama supaya anak-anak kita menjadi generasi anak-anak yang soleh. Amin. 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 Menjadi anak-anak sebagai salah satu memberikan syafaat buat kita anaknya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ajarkan kami amal apakah yang dicintai, yang disukai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Ajarkan anak kita, ajarkan istri kita untuk salat 5 waktu, jangan ditinggal. Itu yang pertama. Amal yang paling baik, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu tsumma ya Rasul, katakanlah ya Rasul. Kemudian apa lagi? Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pentingnya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau anak berbuat baik, rajin sholat, zikir, insya Allah patuh, taat, tunduk sama orang tua. Enggak mustahil memenjarakan, mempidanakan ayahnya, betul. Yang terakhir, qultu tsumma ya Rasul, katakan ya Rasul, apalagi ya Rasul, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Insya Allah jauh dari yang namanya berzina. Amin. Jauh dari yang namanya korupsi. Jauh dari yang namanya mabuk-mabukan. Pasti yang dilakukan adalah selalu senantiasa penjagaan keselamatan, doa daripada orang tua. Pasti Allah mengabulkan. Dan pada akhirnya anak ini menjadi qurrata a'yun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kita amalkan ketiga amalan ini. Insya Allah berkah, selamat dunia dan akhirat. Begitu Bang Yoga. Baik, terima kasih kepada guru kita
Ustadz Fatullah yang sudah menyampaikan pemaparan keilmuannya. Selanjutnya dari guru kita yang terakhir Ustadz Irwan Maulana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadol. Baik, terima kasih. Jujur Li, berita ini sangat menyedihkan buat kita semua. Ya. Maka kita harus melihatnya dengan cara dua arah yang berbeda, sekaligus kita berintrospeksi diri. Yang pertama dari sisi orang tua, ya, terutama ayahanda, kemudian juga ibunda, kita dilarang untuk memilih kasih satu dengan anak lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi sayang sama kita, maka mulailah dari diri kita dahulu untuk menjadi ayah yang sayang sama anaknya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang niscaya akan disayang oleh zat yang maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka mari kita sayangi semua makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya makhluk Allah yang ada di langit juga akan menyayangi kita semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi mengatakan, seorang ayah yang mendidik putrinya sampai usia balik, kemudian ketika hari kiamat nanti, ana ma'ahu kadza. Rasul memberikan sebuah isyarat bahwa bapak tersebut dengan Rasul, Masya Allah, berjalan berbarengan. Ya. Maka di sini maukah bapak dan ibu semuanya memiliki anak-anak yang selalu sayang sama kita semuanya? Oke, maka mulailah dari diri kita semuanya untuk menjadi penyayang. Kemudian arah yang kedua adalah dari sisi anak. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Ta'ala berfirman, La tudar walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladih. Seorang ibu janganlah sampai menderita sengsara karena anaknya. Seorang ayah janganlah dia menderita sengsara karena anaknya. Maka yang kemudian adalah ketika memiliki kesalahan kepada orang tua, datang segera sungkem minta maaf, ayah, ibu, mohon maaf kalau ucapan saya tadi menyakitkan hati. Ya. Yang kedua adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah memohon syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, di Masjid Nabawi ada satu ruangan yang sangat mustajab, disebut dengan Raudhah, yaitu posisi antara mihrabnya Rasul dengan kamarnya Rasul. Di situ dihiasi dengan figura-figura ayat-ayat pilihan dan juga hadis-hadis pilihan. Ada sebuah hadis yang saya baca betul dan tertulis di situ, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, syafaati li ahlil kabair min ummati. Bahwasanya syafaatku, kata Rasul, berlaku juga untuk manusia yang berlaku dosa besar dari umatku. Masya Allah. Berarti kalau pertanyaannya seluas apakah syafaat baginda Rasul, sangat luas sekali, karena beliau begitu perhatian, begitu cinta dan penyayangnya bukan hanya kepada keluarganya saja, tapi juga kepada kita sebagai umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Irwan Maulana yang sudah melengkapi pertanyaan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa diterima dan tentunya mudah-mudahan puas, dan juga para pemirsa yang ada di rumah mudah-mudahan terwakili pertanyaannya. Baik, masih di masjid yang sangat luar biasa, kita hadir di Masjid Jami Darun Naim, daerah Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Dan buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan tafsir Quran surat Al-Luqman ayat 13 yang insya Allah akan dibacakan dan diterjemahkan, disampaikan, dipaparkan oleh guru-guru kita
guru kita, mohon maaf, yaitu Al-Mukarram Kiai Taufikur Rahman. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Baik para pemirsa yang ada di rumah dan jamaah yang ada di sini, kita akan langsung saja dengarkan pemaparan tafsir Quran Surat Luqman ayat 13 bersama guru kita Kiai Taufikur Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga para bunda, para yahanda di Masjid Darun Naim yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah. Qori'ah kita yang telah membacakan surat Luqman ayat 13. Pengatur acara kita Kang Yoga yang sudah mempersilahkan saya. Sepat, gabus, lele, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele. Jamaah udah pada nggak tahan. Mau ngaji maksudnya. Ya, saya bacain dulu biar mungkin afdal dan berkah majlis kita. Wa idqala, dan ketika berkata sopo Luqmanu, yaitu Luqman, libnihi, kepada anandanya, kepada anaknya, wahia, dan dia yaitu Luqman, ya'idhuhu, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunaya, panggilan kesayangan, wahai ananda, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekalian menyekutukan Allah. Inna syirka, sungguh menyekutukan Allah, la zulmun azim, sungguh kezaliman yang sangat besar. Intinya merupakan dosa besar. Ayah bunda, lihat cara Quran memilih bahasa. Diambil contoh Ibroh Luqman, tapi cara manggil anaknya ya bunaya, wahai ananda tercinta. Ada orang Betawi di sini? Ada. Orang tua Betawi punya bahasa. Saya udah gede begini, bahkan udah punya anak. Ampe genari sama orang tua saya masih selalu disayang. Kenapa? Manggilnya masih entong. Betawi, Pak. Ditelepon nih sama Umi nih, "Tong, lu di mana sih, Tong?" Masih entong tuh. Padahal anaknya udah bisa bikin anak. Lah iya, masih dientong-tongin. Ada orang Sunda di sini? Ada orang Sunda? Nah, saya punya mertua Sunda, udah genari begini adanya, masih di kasep-kasepin. Iya, kasep. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa? Nah, lihat bahasa Jawa, udah gede namanya mungkin Joko Widodo gitu kan. Ya kan kalau Jawa yang oo kan. Tapi lihat manggilnya Tole. Perempuan Endo. Ada pindah ke Medan, jangan heran manggil Ucok.
manggil butet. Ini masing-masing kultur daerah, jangan pakai kita salahin. Inilah Indonesia, emang luas, bineka tunggal ika. Jawa dengan tolehnya, Betawi dengan entongnya, Sunda dengan kasepnya, Medan dengan ucok dan bataknya. Intinya Quran mencontohkan di surat Luqman ayat 13, tolong manggil anak biar panggilan kesayangan. Betawi, Masya Allah, yang perempuan namanya Zainab, namanya Fatimah, lah manggil apa? Neng. Lebih dalam lagi, Nok. Yang Betawi, bener gak? Tolong, ini bukan bicara jorok, panggilan kesayangan, betul gak Pak? Tuh, ini yang kadang-kadang orang sekarang gak begitu tapi ngerti itu. Dan tolong, ilmu buat kita, manggil anak es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Gimana mau bocah yang soleh-soleha manggilnya kadang-kadang, ya deh bocah cuman mecahin piring atuh, kebun binatang keluar. Bocah dipanggil monyet. Kan kalau dibayangin dijawab, lah kalau bocahnya monyet lah babak ibunya siapa? Nah, dikata gitu marah dah. Ini Quran menyentuhkan, ya bunaya. Kenapa sirik? Diajarkan jangan sampai anak kita sirik tuh. Ini di masjid dilalahnya, ini bukan rencana loh. Di atas panpa ada markisah tanpa rekayasa. Saya tadi habis sholat saya lihat tuh, bacaan tuh, lihat tuh. Apa tahu nggak bacaannya? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini Quran. Percaya nggak sama Quran? Percayaan mana? Sama Quran apa janji pilkada? Quran. Quran. Beneran, itu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah makanya kalau kita korelasikan dengan nasihat kita orang tua ngajar sama anak, lihat kata Nabi, muru auladakum, perintahkan anak-anak kamu bisolati buat ngediriin sholat. Yang kata Quran janjinya itu surat Al-Ankabut ayat 45, yang bisa mendirikan sholat benar pasti akhlaknya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kira-kira kalau ngelawan sama orang tua itu perbuatan baik apa buruk? Nah berarti tuh bocah bader. Kenapa? Karena tolong jangan salin tuh bocah dulu. Tanya ama diri kita. Nabi nyuruh, perintahkan oleh kamu hai Taufikur Rahman, perintahkan oleh kamu hai para bunda, perintahkan ayahanda anak-anak kamu berapa umurnya buat sholat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur mereka 7 tahun Pak. Berapa tahun? Lihat rangkaian hadisnya. Wadribuhum, kalau perlu pukul tuh bocah. Ya, di saat mereka nggak mau mengerjain sholat, di saat usia berapa tahun? 10 tahun. Ini hadisnya begitu loh. Saya lagi, Nabi nyuruh kita merintahin anak sholat umur berapa tahun? Nabi nyuruh anak kita pukul kalau umur berapa tahun? Nah, kelihatannya serem dipukul. Pak, Bu, tolong ya, di saat ada anak kayak tadi contohnya ngelawan sama orang tua. Nah, saya mau nanya. Dari 7 ke 10 berapa tahun? Ya. Pernah nggak kita berpikir begini nih? Ini nasihat parenting dari Kanjeng Rasulullah, teori pendidikan Nabi. Sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Setahun berapa hari? Tong, lu jangan asal jeplak tong, biar benar. Ini lagi shooting kita. Nggak apa-apa, kalau benar nggak apa-apa, kalau salah kita dengerin. 365 hari. Halo? 5 kali 365 hari. Berapa jawabannya? 1825 kali. Berarti ayahanda, berarti bunda, kita nih sebagai orang tua termasuk saya mempunyai kewajiban ngajak anak sholat selama setahun sebanyak 1825 kali. Itu setahun tuh. Setahun. Sementara Nabi nyuruh sampai 3 tahun. Berarti kalau kita lihat secara hitungan matematika 1825 kali 3 tahun. Maka kita ambil jawabannya 5475 kali. Halo, kedengaran saya ngomong nih? Ini yang saya jelasin paham gak nih? Berarti kita nih orang tua punya kewajiban dari bocah umur 7 tahun sampai 10 tahun ngajak dia sholat sejumlah 5475 kali.
Sebelum saya lanjutin, tolong jawab yang jujur. Udah belum kita ngajak anak kita sholat hampir 5.000 kali? Nah, berarti teori pendidikan yang Nabi ajarin sama umatnya belum kita pakai, Pak. Begitu bocah gede, sholat males, lidahnya kadang-kadang lemes, omongan gak enak, akhlak kadang-kadang songong, kita ponis tuh bocah. Bocah gue bandel banget. Jangan nyalain bocah lu bandel. Pulangin ke diri kita. Udah belum kita ngelaksanain begitu? Ya Allah. Berarti kalau teori yang Nabi ajarkan mengajak anak sebanyak, kalau 5.475 kebanyakan, kita buang dah tuh buntutnya. 5.000 aja dah, 5.000. Pak, logikanya Bu, anak-anak sekarang cerdas. Batu tuh keras, batu kolar, ada air setetes-tetes. Bisa ngantong tuh air, celong tuh. Itu kerasnya batu bisa habis sama air. Ilok. Sebulan bahasa Pejaten dah. Masa iya anak kita yang kita ajak sholat hampir 5.000 kali, ntar begitu balik nggak mungkin kena kepukul sama kita. Kenapa? Udah terbiasa. Ya Allah, waktunya nggak banyak soalnya. Makan lesehan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Taufikur Rahman. Alhamdulillah memaparkan secara jelas, gamblang, dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Karena ini luar biasa tadi pemaparannya ya. Baik, selanjutnya saya pengen coba nanya di sini yang pengen bertanya, siapa yang mau bertanya silakan, mana acungi tangannya. Wah, dari sana sampai sini, mentok di sini. Nah, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa, dari mana, pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tuti Patahila. Saya ingin bertanya Ustadz, saya pernah dengar cerita ada seorang suami memperlakukan buruk terhadap istrinya Ya. dan terlihat oleh anaknya. Sehingga anaknya membentak ayahnya. Nah, pertanyaan saya, dosakah seorang anak membentak ayahnya? Karena ngebela ibunya. Ya, karena membela ibunya. Ya, terima kasih sebelumnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai? Ya, jadi ini ada dua jawaban. Pertama, karena ada kaitan laki yang gak bangetan galak sama bini. Tolong yang merasa laki jangan belaga budek dengerin nih. Lah beneran, karena tadi ngebentak. Iya, ya Allah Pak. Bini kita nikahin gak minta banyak. Abang, ayah mau dibeliin tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Bener gak Bu? Iya. Begitu kita jabat tangan sama mertua kita Pak. Tolong ya laki-laki dengerin nih. Beneran. Ya, begitu kita jawab tuh, qabil tuh nikahaha wa tajwijaha bil mahril mazkur halan. Aku terima nikahnya dan kawinnya si fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Maka sejak hari itu bini kita udah makmuman nilai ta'ala sama kita. Betul apa enggak? Mungkin bapak asli orang Pejaten, mungkin bini kita orang Jayapura nih, Papua. Maka ngomong nih menantu sama mertua, ayahanda, kata menantu nih, karena pelaksanaan nikah udah beres dan kami sekarang harus tugas lagi ke Jakarta. Maka saya izin ya untuk ngajak bini saya buat berangkat ke Jakarta. Bu, maka bini ikutin gak tuh sama laki? Ikutin Pak, dan harapannya pengen bahagia. Dia tinggalkan tuh emaknya yang ngandung sampai 9 bulan lebih, nyusuin sampai 2 tahun, dirawat tuh anak sampai udah gede dewasa. Kita nikah, kita bawa bini kita. Ya Allah, nyampe ke Jaten tuh laki galak banget. Salah sedikit kebun binatang keluar. Tuh bini ampe dalam kamar curhat, kebayang lagu Bang Haji Romah. Ya Allah, surga yang engkau janjikan, neraka yang ku dapatkan, manis yang engkau katakan, pahit yang, ya Allah. Tuh bini begitu. Ada laki di sini begitu nih, ada nih. Jangan Pak tuh.
Ya, nah cuman di saat tadi anak akhirnya berani ngelawan kepada laki, maksudnya kepada ayahnya, ya dosa. Bicara dosa jelas. Kenapa? Karena nggak bisa ditawar-tawar. Di saat anak udah berani ngucap, saya tegesin lagi nih, surat Al-Isra ayat 23-24. Saya ulangin, surat apaan? Al-Isra Ayat berapa? 234. 23-24, jelas banget dia ngomong tuh. Apa maksudnya di situ? Jangankan ngucap ngelawan sama orang tua, ngucap cih. Tolong beliin apa namanya cabe. Dosa udah tuh. Apalagi lebih dari itu. Nah cuman punten, ini bocah bisa ngomong gitu karena ada yang ditiru kan. Kenapa? Habis dari sejak nikah, bapak gua kalau marah galak banget sama emak gua tuh. Daripada ntar mama gua babak belur tuh. Bu. Nah kembali lagi kepada tugas ayahanda para suami ini. Ada hak istri, ada hak suami. Ada hak suami, ada hak istri. Giliran sesuai pertanyaannya, saya jawab hadisnya. Ada hak zauzah ala zauz. Ada hak ibu, bu, sama laki. Hak ibu nih sama suami. Apa yang pertama kata Nabi? Ayut imahah, idato imah. Begitu kita nih ibu dinikah sama suami, maka sejak hari itu kewajiban kita Pak, nanggung nafkah zohir batinnya. Jadi kalau zaman sekarang udah nikah, bini mulu yang traktir, ganti lu pakai rok. Ya kewajibannya tuh, itu hak ibu. Yang kedua diantaranya tuh, wala yadribul wajah, tugas suami, hak ibu. Apapun yang terjadi, masalah besar apapun, jangan pernah untuk tangan kita nempel ke pipi bini kita. Apalagi dengan bahasa yang kasar. Ya Allah, Nabi aja manggil bini Pak, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Ntar jamaah cahaya Indonesia silakan kalau mau niru. Kebetulan yang kita punya di rumah ada hitam-hitam sedikit. Manggil pakai bahasa Arab silakan. Ya Hajar Aswad. Nah mudah-mudahan begitu ya Ibu Tuti Fatahillah. Baik, terima kasih. Gimana Ibu? Jelas? Puas? Ngaji lagi nanti kesini lagi ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai yang sudah menyampaikan keilmuannya luar biasa. Beliau salah satu idola saya juga. Bahkan kalau ibu pengen punya anaknya baik, pondokin di pondok pesantren Data Darul Taufikur Rahman di Bogor. Amin, jadi promosi gitu. Ya gak apa-apa. Baik, terima kasih Kiai. Dan buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan masuk bersama segmen selanjutnya, yaitu bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Fatullah dengan pembahasan tafsir Quran surat As-Saffat ayat 102. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله
الصابرين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparannya dari guru kita yang mudah-mudahan insya Allah para pemirsa yang ada di rumah juga bisa mengambil manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Fatullah, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadol. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ngejawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah mobil. Amin. Mobilnya Bang Yoga. Saya pakai motor kebetulan. Mobil dikreditin. Ada brosur Ustaz. Wadah. Pohon salam tumbuh di sawah, Cakep. jatuh ke kali di goro gaji. Cakep. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin. Ya Robban. Pohon salam, pohon pepaya Cakep. dimakan di kota Bogor. Cakep. Saya doain di sini calon orang kaya hidup senang duduk tinggal melonjor. Amin. Ya Robbal. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada dan jamaah Masjid Jami Darun Naim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dibacakan tadi oleh qori'ah kita Ustazah Hajarida. Beliau dari Cirebon. Iya dari Cirebon. Naik spur ya. Telah dibacakan surat As-Saffat ayat 102 mengenai seorang ayah yang cinta kepada anaknya dan anak pun cinta kepada ayahnya. Kisah ini tentunya menjadi suri tauladan buat kita semua. Dan statement Allah diceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balago ma'ahu sa'ya. Ini ngantuk lapar. Falamma balago ma'ahu sa'ya. Maka tak kala Nabi Ismail sudah cukup dewasa, sudah akil balik, sudah mengerti dan faham mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya kedewasaan sudah ikhtiar membantu ayahnya. Siapa ayahnya? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya inni arafil manam. Wahai anakku yang tercinta, yang tersayang. Ini Nabi Ibrahim kalau manggil anaknya, ya bunayya inni arafil manam. Coba kalau kita Pak, Assalamualaikum. Ini ngantuk lapar sih.
Manggil anak itu dengan lembut cinta dan kasih sayang. Namanya abong-abong namanya Gofur. Abdul Gofur. Pur. Lu di mana Pur? Nah, ini nggak boleh nih. Kalimatnya ini kalimat lembut cinta dan kasih sayang seorang Nabi Ibrahim ketika memanggil anaknya, qala ya bunayya inni arafil manam. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi. Tuh bayangin. Ini anak yang lagi dicintai, anak yang lagi disayangi, 86 tahun. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli. Ya Allah, karuniai kami anak yang soleh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa daripada Nabi Ibrahim, lahirlah seorang anak. Asma yang artinya mendengar. Taat, tunduk kepada Allah dan cinta kepada kedua orang tuanya. Pernikahan dari hasil ibunya siapa? Assalamualaikum. Faham? Paham aja biar jelas. Siti Hajar ya Ustazah, ini guru saya ini ada di sini. Sudah sampai besar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tingkat kesabaran Nabiullah Ibrahim, makanya disebut Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimpa bertubi-tubi ujian, cobaan, musibah. Akhirnya dengan proses kesabaran, dengan proses keikhlasan, ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mampu menjalani ujian tersebut. Sudah sampai besar, Bang Yoga diuji. Apa? Ani azbahuka, sungguh di dalam mimpi tersebut aku menyembelihmu. Bayangkan saja Pak, seorang nabi diuji luar biasa. Anaknya 86 tahun minta kepada Allah, dikasih sama Allah, pas lagi dicinta-cintai, disayang-sayangi, mau diambil sama Allah. Mau Ibu mau enggak dikorbankan anaknya? Ya enggak, saya juga kagak mau. Lah benar-benar ini. Iya. Anni azbahuka, sungguh aku dalam mimpi tersebut menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kau pikirkan? Tetapi dalam ujian tersebut Nabiullah Ibrahim masih berdialog, menghormati diskusi terhadap anaknya. Siapa namanya? Ismail. Karena didikan seorang ayahnya kepada anaknya, rasa taat takwa kepada Allah, akhirnya dia mendengar perintah Allah. Apa kata jawaban? Qala ya abat tif'al ma tu'mar. Wahai ayanda, qala ya abat tif'al. Seorang ayah pun didikan daripada Nabi Ibrahim ketika dipanggil oleh ayahnya, kalimat qala ya abat tif'al ma tu'mar. Laksanakan if'al. Jika ini perintah Allah, laksanakan ayah. Apa yang Allah menjadikan sesuatu perintah, laksanakan, jalankan perintah tersebut. Ini anak yang soleh. Kalau kita ketemu ada gitu anak yang soleh dalam rumah tangga kita, ibu mempunyai anak yang soleh, ketika ibu perintah, senang nggak? Dia kemudian respect langsung. Siap Bu, 86 OTW. Dari jauh dari Monas datang kemari, cuma disuruh beli garam. Apaan? Siap, perintah laksanakan. Tolong beliin ibu garam di rumah Pok Yuyun. Ya, akhirnya seperti itu. Apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah wahai ayahku, engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu dan ikhlas sehingga rumah tangga kita menjadi keluarga yang selalu senantiasa mendapat ampunan, rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya robbal Alamin. Baik, terima kasih guru kita yang sudah menyampaikan pemaparannya. Quran Surat As-Saffat ayat 102, tafsir Quran Surat As-Saffat ya. Baik, selanjutnya ini saya langsung saja. Siapa yang ingin bertanya acungkan tangannya, mana? Wow, amazing. Banyak. Yang depan aja. Dengan ibu siapa? Silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umayyah Ya, silakan ibu. dari Masjid Taklim Halimatus Sa'diyah. Ya, baik.
Saya mau nanya Ustadz Fatullah, Siap, Umi. bagaimana seorang ayah hukumnya bagi bagaimana seorang ayah Ya. Bagaimana seorang ayah? Nggak tahu. yang tidak menafkahkan Oh, Bagaimana seorang ayah yang tidak menafkahi, begitu kali ya? menafkahkan Iya, emang kalau udah ini biasa anaknya, ribet iya. Baik Ibu, terima kasih. Waduh luar biasa tapi semangat, alhamdulillah. Baik Ustadz, saya bagaimana kedengarannya menapakan kayaknya tadi. Menapakan. bagaimana seorang ayah yang tidak menafkahi ya? Bagaimana Silakan. seorang ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya, Betul. bukan istri-istrinya. Maya, Ustadz. Ibu Maya, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah adalah memberikan pakaian yang baik, pakaian yang benar kepada istri dan anak-anaknya. Ketika seorang ayah menelantarkan bukan hanya nafkah zahir kepada istrinya, nafkah lahir dan batin kepada anak, tidak ada cinta dan kasih sayang, hanya memberikan uang saja, tetap jatuhnya berdosa di hadapan Allah. Kalau dia jarang pulang, Bang Yoga, hampir lagi enggak diberikan nafkah kepada anak-anaknya. 1 hari saja sampai dia anaknya mau jajan, kagak punya duit, hukumnya dosa. Ibu ada model kayak begitu punya suami? Mana orangnya? Nggak ada di sini Ustadz. Ya artinya kewajiban seorang ayah, Pak. Assalamualaikum. Untuk lapar. Kewajiban seorang ayah kata Allah Subhanahu wa taala wajib memberikan nafkah yang halal menurut syariat agama kita, agama Islam. Carinya halal meskipun tukang mancing. Ada tukang mancing? Ada di sini tukang mancing? Mana orangnya? Jangan pakai nunjuk-nunjuk, Pak. Saya udah tahu orangnya. Ya artinya meskipun dia tukang mancing, tukang gojek, tukang beca, naik Grab dan sebagainya, kalau dia halal, keringat yang keluar dari tubuhnya, dia terik matahari, banting tulang dibanting. Dia halal apa? Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang. Kepada siapa? Seorang ayah yang siang dan malam dan siang hari cari nafkah untuk anak dan bininya. Keringatnya itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal. Itu termasuk fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatallah. Allah akan memberikan rahmat kepada siapa? Seorang ayah yang ikhlas mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringat kita, Pak. Assalamualaikum. Dibayar pahala dan dihapuskan segala dosa-dosa kita dan dimaafkan segala kesalahan kita. Ini nikmatnya seorang ayah, Bun. Ketika dia mencari nafkah, banting tulang, terik matahari, nggak peduli panas, siang, hujan, geledek, petir, apalagi tuh? Ludug. Dia jalan untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarganya. Jihad fisabilillah. Ketika dia jalan ketabrak mobil, matinya syahid. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan dia beriman kepada Allah. Salat 5 waktu tidak tertinggal. Zuhur, asar, maghrib, isya. Baca Quran. Senang zikir. Senang sedekah. Ini sedekah menjanda. Astagfirullahaladzim. Siapa orangnya? Abang-abang mamanya anak yatim. Dibina. Udah dibina dibini. Nauzubillah. Itu saja. Mudah-mudahan hukumnya dosa kalau orang tua seorang ayah menelantarkan tidak mencukupi kebutuhan daripada anak-anaknya. Baik, terima kasih guru kita Ustadz Fatullah yang sudah menjawab pertanyaan Ibu Maya, betul ya? Gitu Ibu ya? Baik, terima kasih kepada guru kita dan buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Irwan Maulana dengan tema Rasulullah SAW contoh terbaik ayah dalam memperlakukan anak perempuannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedangkan anak itu berada di tempat jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke dalam kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Quran surat Hud ayat 41. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah luar biasa, suara ustazahnya juga merdu. Namun langsung saja kita dengarkan pemaparan dari guru kita yang sudah siap untuk membahas Quran surat Hud ayat 41 bersama guru kita Ustadz Irwan Maulana. Kepada beliau waktu sudah tepat kami persilakan. Tafadol. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih Bang Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sejalan dengan ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, ada sebuah kisah dan narasi yang sangat memilukan. Sebagaimana dinukil dari kitab Qisasul Anbiya milik Ibnu Katsir, yaitu tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Bapak dan Ibu serta pemirsa iNews TV rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Tetapi pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Dakwahnya lama, pengikutnya sedikit. Hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya manusia pada zaman tersebut watak dan hatinya keras. Watak dan hatinya keras. Berbicara masalah hidayah memang merupakan sebuah hak prerogatif Allah, yahdi mayyasha. Allah hanya memberikan hidayah hanya kepada orang yang dikehendakinya. Berbicara masalah hidayah, dalam sejarah tercatat ada seorang anak Nabi yang tidak mendapat hidayah. Siapa? Yang bernama Kan'an bin Nuh alaihi salam. Di batas kesabarannya Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah kepada umatnya yang keras pada saat itu, Allah perintahkan untuk membuat kapal bahtera. Lantas Nabi Nuh bertanya kepada Allah, "Ya Rob, saya membuatnya dari apa?" "Dari kayu, wahai Nuh." "Kayunya dari mana, ya Rob?" "Kayunya dari pohon." "Pohonnya dari mana, ya Rob?" "Tanam sendiri." Disuruh bikin kapal,
kayunya suruh nanam pohon sendiri. Maksud di sini adalah setiap tujuan yang mulia selalu memiliki proses dan juga istiqomah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini dan juga pemirsa iNews TV selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Ketika kapal tersebut telah jadi, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala irkabu bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Silakan naik wahai Nuh beserta umat yang beriman bersamamu dan juga sepasang binatang, masing-masing binatang sepasang-sepasang. Setelah semuanya naik ke atas kapal, Nabi Nuh mengecek satu persatu dari atas sampai bawah. Diabsen oleh Nabi Nuh. Bang Udin ada wahai Nuh. Mas Bejo ada, hadir wahai Nuh. Mbak Ratmi ada, hadir Nuh. Di tengah sedang mengabsen tersebut, matanya Nabi Nuh melihat, mohon maaf tidak melihat satu sosok yaitu anaknya yang bernama Kan'an. Lantas bertanya kepada orang-orang di situ, adakah dari kalian yang melihat putraku bernama Kan'an? Saya tidak melihatnya wahai Nuh. Nabi Nuh naik ke atas buritan kapal dan terlihat dari jauh ternyata putranya Kan'an masih berada di daratan dan saat itu hujan sudah mulai turun dengan derasnya. Karena sayangnya Nuh kepada Kan'an, Nabi Nuh berteriak, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, ayo sini naik kapal bareng papi. Kira-kira seperti itu. Lantas apa jawaban Kan'an? Tidak wahai papi, biarlah saya di daratan saja. Jangan nak, sebentar lagi akan datang bencana dari Allah berupa banjir. Apa jawaban Kan'an? Jawaban Kan'an adalah, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kalau seumpamanya banjir tersebut datang, saya akan segera naik ke atas gunung yang paling tinggi untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir. Sedih perasaan Nabi Nuh alaihissalam. Di puncak kesedihannya Nabi Nuh tersadar, Bapak Ibu sekalian. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Kita semua punya keinginan. Nabi Nuh memiliki keinginan. Kan'an putranya memiliki keinginan. Tetapi Allah juga memiliki keinginan. Dan keinginan yang berlaku sebagai sebuah keniscayaan adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini pun kita sedang dilanda banjir. Banjir bukan dalam arti air, tetapi banjir akan kebudayaan jahiliyah yang sudah mulai masuk. Peradaban jahiliyah yang sudah mulai masuk. Maka dari itu, mari kita semuanya kontrol anak-anak kita. Jadikanlah mereka adalah qurrata a'yun untuk kita semua. Jadikanlah masjid tempat mereka bermukim. Jadikanlah Al-Quran menjadi penerang hati mereka. Karena apa? Banjir sudah mulai datang. Kita melihat dalam kisah baginda Nabi besar Muhammad SAW dikatakan, khiyarukum khairukum wa altafukum fi ahli. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seseorang yang sangat penyabar dan sangat lembut kepada keluarganya. Beliau sangat menyayangi anak-anaknya. Beliau mendidik anak-anaknya dengan tuntunan wahyu. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Aisyah, inna fil jannati daron. Nanti ketika di surga nanti ada sebuah rumah, yuqalu laha darul farhah,
yaitu rumah yang menggembirakan. La yadkhuluha illa man farrahas sobyan. Dan tidaklah rumah kegembiraan itu dimasuki oleh seseorang kecuali dia telah menggembirakan anak-anaknya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dan juga seluruh pemirsa iNews TV dimanapun berada. Semoga kita semuanya menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Karena dari orang tua yang soleh dan solehah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah juga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Irwan Maulana yang sudah menyampaikan pemaparan keilmuannya. Dan tentunya ini para pemirsa yang ada di rumah juga sebetulnya ingin bertanya, cuman karena jauh jadi diwakili di sini saja. Coba saya tanya, siapa yang mau bertanya silakan acungkan tangannya. Wah, ibu-ibu udah pasti banyak, cuman bapak-bapak saya kasih apresiasi karena beliau juga mau bertanya. Silakan Bapak sebelah sana, dengan Bapak siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Koswara dari Majelis Silaturahim dan juga Jemaah Masjid Jami Darun Naim. Baik Pak Ade. Terima kasih untuk Al-Mukarram Al-Ustadz Irwan Maulana mata'anallahu bituli hayati. Mau nanya nih Ustadz, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik menurut pandangan Islam? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade yang gak pernah besar, Ade terus ya. Baik, pertanyaannya langsung saja Ustadz, silakan bagaimana cara untuk menjadi ayah yang baik dan benar? Baik, terima kasih. Baik, bagaimanakah cara untuk menjadi ayah yang baik dan benar? Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sosok yang harus kita kudwahi adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau memiliki sifat yang penyayang terhadap anak-anaknya, gitu ya. Nah, seorang bapak yang sukses dalam mendidik anak, maka diawali dari bapaknya dulu. Ya. Dari bapaknya dulu. Bapak yang soleh, maka insya Allah keturunannya juga akan soleh. Ya. Sekarang bapak yang baik seperti apa? Perihal keluarga, ya, di dalam ahwal syakhsiyah, seorang bapak, seorang ibu, dan anak-anak, maka posisi bapak sebagai kepala keluarga. Dikatakan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari diri kita adalah pemimpin. Minimal kata Rasul, kita adalah pemimpin dalam sebuah keluarga. Apa kewajiban bapak? Apa kewajiban istri atau ibu? Dan apa kewajiban anak? Maka dari tiga hal ini akan melahirkan hak dan kewajiban yang semuanya saling memiliki ta'liq atau keterikatan satu sama lain. Kewajiban bapak adalah memberi nafkah. Ya. Nafkah diambil dari bahasa Arab, satu padanan kata dengan kata infak. Cuman kalau infak adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebaikan. Sedangkan nafkah adalah diambil dari kata nafaqah, yaitu pengeluaran seorang kepala rumah tangga atau seorang ayah untuk menghidupi keluarganya dari kebutuhan rumah, makan, pakaian. Kalau dalam sudut pandang ilmu syariah disebut dengan doruriyat, hal-hal yang primer. Yang kedua adalah al-hajiyah. Yang ketiga adalah tersier, yaitu tahsiniyah. Ya. Lantas, dalam Islam nafkah ada berapa? Nafkah ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah nafkah untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah nafkah yang dikeluarkan untuk orang lain disebabkan tiga hal. Yang pertama karena ikatan pernikahan, ta'liqah az-zaujiyah. Yang kedua adalah karena keturunan, yaitu nasab. Dan yang ketiga adalah perbudakan.
Maka ketika kita memberikan nafkah kepada anak dengan serta-merta menyayangi sang anak, maka otomatis akan terpatri di dalam hati anak, Masya Allah, ayahku hebat. Apa yang aku butuhkan selalu dituruti. Aku sayang sekali sama ayah. Ya. Kira-kira seperti itu Pak Ade. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ade walaupun sudah besar ya tetap jadi Ade ya. Baik, terima kasih Pak Ade, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa pertanyaan yang disampaikan dan tentunya buat para pemirsa yang ada di rumah juga yang hadir di sini jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan masuk di segmen ngajiu bareng Ustadz Munawir Ngacir. Tolong dipersiapkan terlebih dahulu Al-Qur'annya, mudah-mudahan kita bisa menata supaya lebih baik membaca Al-Qur'annya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Ibu. Wah, kompak ini luar biasa. Karena kita udah masuk di segmen ngajiu, jadi semuanya tolong dibuka Qur'annya, para pemirsa yang ada di rumah juga dipersiapkan ya. Baik, tanpa menunggu lama-lama kita masuk di segmen ngajiu. Bareng Ustadz Munawir. Belajar di waktu kecil di atas belajar sesudah dewasa. Gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan selalu dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari qiyam. Insyaallah alhamdulillah. Selawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang duduk di Masjid Darul kota mana ini Bu? Pejat, Kecamatan Pasar Senen bukan ya? Pasar Minggu. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan selalu kita mendapatkan syafaat. Amin ya robbal. Nah para pemirsa, saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita. Ya. Yang begitu fenomenal. Ya. Yang sudah terkenal. Amin. Mudah-mudahan insya Allah selalu luar biasa. Binasa. Mati. Biasa. Oh luar biasa ya. Yaitu Profesor Dr. Yoga Pegawai Negeri. PNS. Sekarang udah ASN Guru. Oh ASN. Iya, PNS sudah nggak dipakai ASN. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita nggak berdua Bang Yoga. Ada siapa lagi? Ada wanita yang cantik. Wanita mana? Begitu ya. Guru, kalau bicara masalah musik, mas saya emang bidangnya. Oh begitu. Saya tuh paling enak lagu Rita Sugiarto yang ngajarin ibu-ibu pada beranak. Coba. Ada ngelahirin, ada. Beranaklah saya. Ya salah beranak, yang mama ya beranak mana? Ari-ari di jalan. Hati-hati. Oh hati-hati, Ya, kita hati-hati kenalkan dulu dong siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengannya sopo yuk? Marfuah. Oh, Markona. Marfuah. Dari Betawi kayaknya. Marfuah. Oh, dari mana? Asli Jakarta. Ya Allah, ente jual aneh borong. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ngaji bareng-bareng. Nah, Ibu Marfuah ya. Silakan. Surah Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya Allah, emang orang Betawi ngajinya kan pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sedikit nervous kan nggak apa-apa. Ya kan namanya tegang ya Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan Ibu marfu'ah ya. Marfu'ah gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan teladan dalam rumah tangganya, amin. Ya, buat anak-anaknya ya. Ya kan Nabi mengatakan al-um madrasatul ula. Betul? Ibu adalah pendidikan buat anak permula. Ya, karena dia yang lahir, jangan ngandung lahirin, ngandung, lahir. Banyak amat itu. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, mari kita bersama-sama baca bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Makanya kita yuk istiqomahkan, sibukkan kita dengan Al-Qur'an. Mama. 1, 2, 3. Nah pemirsa, mari kita bersama-sama ngaji bareng, Bah. Mama. 1, 2, 3. Mantap, Masya Allah. Sekarang tinggal Bapak, Bah. Papa. 1, 2, 3. Emang semangat. Ini kalau apalagi udah sebentar lagi kan bulan puasa tuh. Ya. Nah kalau jadi imam lagunya itu aja nggak apa-apa Pak. Ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. 1, 2, 3. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah di sini ada lafaz walaqad, nggak boleh dibaca walaqoi, ya kan? Understand? Karena ini dibaca kolkol. Kolkola artinya apa, Bu? Apa, Bu? Balik. Kolkolah artinya apa, Bu? Pak, diem bayar. Kolkolah artinya Goncang. Goncang. Atau mantul. Tahu nggak mantul, Bu? Mantul itu hancur-hancur, ya nggak? Ya Allah. Kolkolah dibagi jadi 4. Yang masyhur kan kita tahunya baru 2 ya Bu ya. Ya Pak ya. Kolkolah kubro sama sugro. Akbar sama asghar emang nggak dibaca. Nah itu masalahnya. Makanya yuk pada seneng ngaji apa? Ngatur jiwa. Ngaji ngatur jiwa. Jiwanya pada di Masjid Darul Kota Pasar. Alhamdulillah. Makanya badangan. Kan moto Indonesia Raya kan ada kan? Bangunlah jiwanya. Untuk Indonesia Raya. Tua, ya enggak? Tua. Makanya nanti kalau jadi presiden 120 hari yang ke depan jangka pendeknya ada punya program. Alhamdulillah.
Nih kolkolasu. Kolkolasu. Pak, kolkolasu. Ini namanya kolkolasu. Alasannya kenapa? Karena di tengah kalim. Kalim. Nih Dimba ditanya Dimba, ya Allah. Kalau kolkola kubro di akhir kalim. Contohnya qul huwallahu. Nah itu kolkola kub. Iya kan? Iya, orang langganan saya tahu. Orang baca jadi imam traweh kadang-kadang milih suratnya yang keder. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la a'budu ma la kagak pulang-pulang, ya kan? Ya Allah. Nah, ini di sini yang kemudian yasaurna. Nah, di sini ada rokma. Rokma diiringi oleh harokat fat atau dom. Maka di sini dibaca namanya tafhim. Understand? Understand? Namanya tafhim. Ya, artinya apa? Teb. Ini Bapak senang yang tebal apa yang tipis ya? Alhamdulillah. Kalau ro di sini, nah di sini harokannya domah atau fathah, maka dihukumi bacaan artinya tebal bagaimana? Taur. Nah, saur gitu ya. Coba bareng saur. Bapak-bapak. Monsap-sap ya Allah. Kan dihukum ro ya, Ustazah marfu'ah ya. Ustazah marfu'ah. Marfu'ah itu ada namanya bacaan tafhim, Bu. Ini ibu-ibu ditanya kalau melotot baik gak akan jawab, ya Allah. Terus kemudian di sini ada namanya alif dan el. Berarti namanya alif lam komari. Bagaimana cara membedakan antara samsiah Pak Ustaz? Kalau komariah kan artinya rembul. Bisa dilih. Apalagi bulan purnama. Malam bulan purnama. Begitu ya. Kalau matahari bulan bisa dilih. Kalau matahari kan makanya dinamakan alif lam samsi. Understand? Iya saja deh berdua. Nah, ini yang tafhim tadi sudah paham ya. Tapi kalau ro-nya mati di sini diiringi oleh harokat kasro, yaitu maka dibaca tar. Ini mau jawab kicknya takut salah Pak. Ya Allah. Ustadznya alhamdulillah begitu seneng ngajarnya sampai seperti itu wajahnya gitu ya. Ya orang matanya melontot dijawab ditanyain Dimba. Ya Allah. Alhamdulillah. Terus kemudian Qur'ana 1 2 3. Qur'ana. Lagi. Qur'ana. Ini namanya kalau misalkan ada namanya wakaf. Ntar dulu Pak, ntar ketawanya ntar. Kalau berhenti itu kan kalau misalkan bermasalah intidor itu darurah. Makanya kalau ibu lagi baca Al-Quran, kalau misalkan batuk, Bismillah, itu nggak apa-apa, cuman diulang lagi, gitu. Kan kadang-kadang kalau lagi misalkan lagi bulan Ramadan ya, kan bentar lagi mau nyampe ya, ibu ya. Itu kan kadang-kadang begitu takbiratul ihram Masya Allah. Nggak mesti pakai nada juga nggak apa-apa. Yang penting makhraj hurufnya, sifatul hurufnya itu tepat. Kasihan kalau yang nanti nggak suaranya cakep, betul? Lah kalau yang nggak suaranya cakep baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah bener Bu, ya Allah. Lah kan saya tahu kalau daerah saya nyari imam kalau sholat tarawih kan yang cepet ya nggak? Kalau di sini begitu nggak? Oh berarti biangnya dari sini. Ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha wallahu akbar. Nah di sini lil zikr 1 2 3. Nih kalau di sini ada zal. Bu, ada huruf? Ada huruf?
Zal. Ada huruf? Ini namanya bacaan kalau bertasdid selain huruf baju di toko dan nun tasdid dan mim bertasdid, maka di sini hukumnya dibaca lidzikr, ini namanya bacaan nabroh. Apalagi nih Pak Ustadz, nabroh saya nggak tahu Pak Ustadz, kasih tahu. Nabroh itu diangkat, yang tadinya biasa saja bacanya lidzikr, begitu kan? Jadi zalnya agak tarik. Lidzikr 1, 2, 3. Nah begitu. Ya Allah. Itu namanya nabroh. Bo. Nah kalau yang terakhir di sini nih muzakir 1, 2, 3. Nah kalau jenis di sini muzakirnya dal di tasdid ini bukan namanya nabroh, tetap dibaca qalqalah, tapi qalqalah asghar. Understand? Karena dal ini kan termasuk sifatnya hurufnya qalqal. Ustadznya emosi. Ya enggak, kalau saya ngelihat ibu-ibu semangat banget. Harus sabar. Semangat banget ngajinya. Iya, lihat dong yang apalagi yang berbagi ngajar itu yang udah pada sepuh. Oh iya. Alhamdulillah. Nah, di sini muzakir dibaca tarkik. Nah, udah mulai pinter. Saya kan girang kalau pinter. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah, lah coba kalau bapak-bapak melongo di sini. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah di sini kan ada nun mati bertemu dengan mim, makanya dibaca idgham bihun. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan wadghim bihun natin biyan mula iza kana bikil matung ka dunya fambi. Itu syair di dalam kitab Hidayatus Sib. Lah saya kalau ngajar anak-anak kan begitu, Bu. Lah apalagi di TK, Pak. Teman kawak-kawak ya. Ya Allah. Nah mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita. Yuk kita sibukkan dengan Al-Qur'an. Karena Quran ini nanti akan membawakan syafaat kepada kita. Apa yang kita baca di dunia nanti akan mempertanggungjawabkan bacaan yang nanti dibaca oleh kita akan memberikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Nenek lampir naik sepeda. Cakep. Mundur ke belakang kejebur sumur. Artinya kalau ibu dan bapak ingin lihat Pak Munawir, ingat waktu tidur ya. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu senang diajarin sama Kiai Munawir ngacir? Jadi nggak jenuh ya. Urusan di rumah juga pada pres semuanya hilang. Pokoknya yang punya urusan apa segala macam jadi kehibur sama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik buat pemirsa yang ada di rumah, setelah yang satu ini kita akan berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hajat kita mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan tentunya ibu-ibu juga masih tetap di sini, jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia. Nastaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa auladikum. Ya Allah, berikan kebarokahan kepada kami. Kebarokahan kepada putra-putri kami. Wala tadurruhum ya Allah. Jangan engkau berikan mara bahaya kepada mereka. Wafikum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah akan tetapi berikan hidayah ke dalam hati kami. Hidayah ke dalam hati putra-putri kami. Untuk makin istiqomah patuh menjalankan perintahmu. Makin istiqomah
patuh menjalankan sunnah-sunnah baginda nabimu, dan makin istiqomah berbakti sayang kepada kami selaku kedua orang tuanya ya Allah. Rabbi gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbau nasigoro. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, bimbing kami sebagai anak untuk menjadi anak yang selalu bisa memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka selalu menyayangi kami di saat kami masih pada kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baru saja sudah sama-sama kita ikuti proses pembacaan doa. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada guru kita, itu Kiai Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun yang sering kita sapa. Terima kasih juga untuk Ustadz Fatullah, terima kasih guru kita Ustadz Irwan Maulana. Terima kasih Kiai yang suka punya energiknya luar biasa, memberikan dampak yang positif saat mengajarkan ngaji, yaitu Kiai Munawir Ngacir. Terima kasih juga yang punya suara halus, Ustazah dari Cirebon, yaitu Ustazah Rida. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan kembali, dan terima kasih untuk jamaah yang hadir di sini, ibu bapak semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap kita ngaji bareng-bareng, mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton terus Cahaya Hati, mudah-mudahan ini jadi amalan yang sangat luar biasa. Akhir kata saya juga PNS undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala Wow.